Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Awaliyah NPM 13, Ratu NPM 17, Mega NPM 20, Andini NPM 21, Inta NPM 31, dan Cut Mutia NPM 38. Izin untuk mempresentasikan hasil perancangan pabrik kami yang berjudul Opaken, yaitu dari UMKM Opaketan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung paparkan presentasinya. Boleh next. Yang pertama yaitu adalah profil UMKM. Untuk sampai saat ini, produk pangan tradisional masih eksis dan banyak diminati oleh semua kalangan, tak terkecuali opak ketan. Opak ketan ini merupakan produk tradisional khas Jawa Barat yang memiliki rasa yang gurih dan renyah. Nah, salah satu UMKM yang produksi opak tradisional ini yaitu Opak Bu Aa yang berlokasi di Kampung Sukaluyu, RT 4 RW 12, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Produk tradisional opak yang berbahan baku ketan ini masih jarang ditemui dalam skala pabrik. Maka dari itu, untuk melestarikan panganan daerah, dilakukan scale up pada produksi opak yang menjadi skala pabrik. Boleh next. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah dari aspek hukumnya. Untuk kondisi saat ini, UMKM opak buah ini masih belum memiliki semua dokumen yang berkaitan dengan perizinan atau sertifikat lainnya. Maka dari itu, rekomendasi scale up untuk dijadikan skala yang lebih besar lagi harus melengkapi izin domisili, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, badan usaha, dan izin lainnya seperti izin BPOM dan juga izin untuk sertifikat halal. Untuk aspek berikutnya, yaitu dari aspek pasar dan pemasaran. Untuk saat ini, produk UMKM opak buah ini memiliki pelanggan yang tetap, yaitu dari reseller, sanak saudara, dan teman dengan sistem pemasaran pre-order. Dan penawarannya hanya opak ketan mentah dan juga opak yang matang. Dan untuk segmentasi pasarnya hanya kepada orang-orang di sekitaran produksi dan yang mengadakan pernikahan saja. Untuk distribusi pasarnya sangat sederhana dan dilakukan promosi hanya di WhatsApp dan dari mulut ke mulut saja. Maka dari itu, rekomendasi scale up-nya produk ini akan dijual di minimarket, swalayan, supermarket, dan toko oleh-oleh. Untuk penawarannya, opak dan berbagai rasa, yaitu diciptakan rasa pedas dan juga rasa keju. Untuk segmentasi pasarnya dari semua kalangan di seluruh Indonesia dan juga untuk bisa ekspor. Untuk distribusi pasarnya langsung ke konsumen dan juga distributor. Promosinya yaitu dengan mengikuti kegiatan Expo melalui promosi penjualan atau sales promotion menggunakan iklan di berbagai media seperti sosial media, majalah, situs marketplace, dan e-commerce. Nah, selanjutnya ada aspek teknik dan operasi, di mana alat-alat yang digunakan untuk UMKM ini sendiri itu ada jublek dan halu, baskom, sendok, panci, wajan tanah liat, kaca, plastik, dan spatula. Nah, setelah di scale up itu menjadi alat berupa mesin, diantaranya ada mesin pengukusan, mixer, pencetakan, oven, penyangraian, dan siling kemasan. Nah, untuk bahannya sendiri itu untuk saat ini ada beras ketan, kelapa parut, garam, gula dan air, serta kompor dan tabung gas, pasir dan kayu bakar. Nah, utilitas yang mendukung teknik operasi ini sendiri ada unit penyediaan dan pengolahan air, unit penyediaan steam, unit penyediaan bahan bakar, listrik, limbah, dan penyediaan udara tekan. Next. Diagram proses pembuatan opak buah sendiri ini di mana beras dicuci menjadi beras ketan bersih, kemudian ditanak menjadi nasi ketan, dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya berupa kelapa, gula, dan garam, kemudian dicetak, dikeringkan, disangrai, dan dikemas. Nah, untuk diagram alir material opaknya sendiri, lambang segitiga di atas itu melambangkan material yang digunakan pada pembuatan opak buah ini, di mana beras ketan, kelapa, gula, dan garam itu menjadi beras ketan setelah melalui proses menjadi beras ketan bersih, menjadi nasi ketan, kemudian campuran adonan, dan menjadi opak kemasan. Next.
Nah, untuk aspek keuangannya sendiri, ini merupakan salah satu indikator yang menentukan UMKM ini layak atau tidak untuk dijalankan, baik untuk saat ini dan yang setelah di scale up. Nah, metode yang digunakan itu ada payback period, NPV, PI, IRR, dan ARR, di mana hasil analisisnya untuk payback periode itu ada 1 tahun 1 bulan, dan standar UMKM itu 3 tahun sehingga PP-nya ini layak untuk dijalankan. Kemudian NPV-nya Rp19.997.237, di mana standarnya lebih dari 0 sehingga layak. Kemudian PI itu 1,96, di mana standarnya lebih dari 1 sehingga layak. Kemudian IRR-nya 75,18%, di mana standarnya itu 24%, sehingga layak. Kemudian ARR-nya 40%, di mana standar UMKM-nya itu 35%, dan dinyatakan layak. Kemudian setelah di scale up, angkanya menjadi lebih besar, namun semua aspek metode yang digunakan itu masih layak untuk dijalankan. UMKM opak ketan sebelum dan setelah scale up ini sangat layak dilakukan karena aspek-aspek seperti PV, NPV, PI, IRR, dan lain-lainnya ini melebihi standar UMKM dan termasuk ke dalam kategori layak. Next. Untuk aspek ekonomi sosial, kondisi saat ini, suatu usaha rumahan UMKM Opak Ibu Ah ini berlokasi di dekat dan di tengah pemukiman, di mana harus memperhatikan aspek ekonomi sosial di sekitar usaha. Kenapa? Karena baik usaha maupun lingkungan sosial ini dapat saling memberikan pengaruh, di mana UMKM Opak Ibu Ah ini terletak di tengah pemukiman yang terbilang memiliki lingkungan yang bersih dan bukan lingkungan yang kumuh. UMKM Opak ini terletak di dalam gang yang ukurannya masih bisa untuk 1 buah mobil. Artinya, UMKM tersebut masih sangat mudah untuk dijangkau untuk distributor dan penjualannya. Untuk rekomendasi scale up-nya, kondisi makroekonomi apabila UMKM ini ditingkatkan skalanya, secara langsung maupun tidak langsung itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan suatu usaha termasuk kepada aspek ekonomi sosial sekitar UMKM. Nah, aspek ekonomi ini memiliki dampak yang ditimbulkan oleh usaha tersebut, diantaranya meningkatkan ekonomi rumah tangga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, meningkatkan perekonomian pemerintah, di mana industri ini, jika industri ini taat untuk membayar pajak, kemudian terjadi pengembangan wilayah. Nah, untuk dampak sosial dari scale up UMKM ini, itu dampak demografi, komponen budaya, kesehatan masyarakat, perubahan gaya hidup, dan peningkatan kasus kriminalitas. Next. Ya, selanjutnya ada aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan hidup ini merupakan aspek yang sangat penting, di mana semua proyek pembangunan harus disertai dengan studi kelayakan lingkungan hidup. Kondisi saat ini pada UMKM Opak Ketan ini belum memiliki dokumen lingkungan hidup atau DLH yang berupa dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Dan yang kedua itu limbah asap dari tungku kayu bakar. Untuk rekomendasi scale up-nya yaitu membuat DLH berupa upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemak UPL, di mana UKL-UPL ini merupakan DLH yang akan dievaluasi oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup atau BPLH dan menjadi dasar pemberian rekomendasi kepada wali kota untuk menyetujui pemberian izin lingkungan hidup pada tersebut. Dan yang kedua yaitu mengubah cara penyangraian menjadi menggunakan sistem manajemen dan organisasi atau yang cukup tentu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin usaha tersebut akan mengalami kegagalan. Untuk kondisi saat ini yaitu aspek manajemen organisasi pada UMKM ini langsung oleh Ibu AA sebagai pemilik atau owner dan dibantu scale up-nya pendirian usaha opak ketan menjadi skala besar atau pabrik tentunya memerlukan manajemen yang lebih terorganisir. Ini merupakan rekomendasi scale up berada pada posisi tertinggi manajemen di bawah direktur ini membawahi 4 manajer yaitu manajer HRD,
keuangan. Manajer produksi dan R&D ini membawahi QC dan QA, dan manajer QC dan QA ini membawahi staf produksi. Sedangkan manajer marketing membawahi staf marketing, di mana staf marketing membawahi staf distribusi dan staf distribusi membawahi supir. Next. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi penentuan lokasi pabrik opak. Usaha opak ini terletak di Pasir Biru Cibiru yang merupakan pemukiman yang cukup padat, sehingga untuk dilakukan pembesaran skala dari UMKM ini menjadi skala pabrik perlu dipindahkan ke tempat yang lebih luas, di mana tempat produksi itu harus terpisah dengan rumah tangga produsen itu sendiri. Berdasarkan pengembangan pabrik, maka perlu dilakukan peluasan wilayah produksi sehingga penerapan standar produksi dapat dilaksanakan. Next. Faktor keberadaan pasar, baik domestik maupun pasar global, dapat menjadi pertimbangan penentuan lokasi pabrik. Hal ini berkaitan dengan target pemasaran produk yang akan dilakukan. Daerah pariwisata dan pusat oleh-oleh dapat menjadi poin unggul suatu daerah sebagai lokasi UMKM opsi alternatif daerah yang memiliki keunggulan tersebut untuk scale up UMKM opak ini yaitu daerah Kota Bandung dan Kota Sumedang, di mana di kota tersebut banyak destinasi wisata dan pusat oleh-oleh yang akan mempengaruhi pada pemasaran domestik UMKM tersebut. Selain itu, aspek kemudahan transportasi juga perlu dipertimbangkan, di mana lokasi yang dekat dengan jalan raya dapat dimasuki mobil untuk pemasok bahan baku dan distribusi produk akan mendukung UMKM dalam scale up usahanya. Sedangkan daerah Cibiru sebagai daerah asal lokasi UMKM opak tersebut merupakan daerah yang padat penduduk dan berada di dalam gang. Dari segi aspek pembuangan limbah, diperkirakan untuk UMKM hasil scale up ini limbah yang dihasilkan berupa air cucian beras, air cucian menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Penempatan lokasi yang dekat dengan saluran pembuangan dapat menjadi kelebihan yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya itu yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan sumber air untuk pencucian bahan baku semakin besar sih. Next. Baik, selanjutnya mengenai tata letak. Tata letak dari suatu pabrik opak ketan ini itu dilihat dari lembar kerja activity diagram relationship, di mana terdapat beberapa departemen yang berkaitan dengan proses produksi opak ketan. Yang pertama itu proses pencucian, yang kedua penanakan, yang ketiga pencampuran, yang keempat pencetakan, yang kelima pengeringan, yang keenam penyangraian, yang ketujuh pengemasan, yang kedelapan QC, yang kesembilan gedung bahan baku, dan yang 10 itu gedung produk jadi, di mana setiap ruangan maupun proses dari setiap departemen memiliki derajat kedekatan yang berbeda-beda, di mana contohnya pada proses pencucian dengan derajat kedekatan kode A itu mutlak penting berdekatan dengan proses penanakan dan juga gedung bahan baku. Untuk kode E menunjukkan derajat kedekatan sangat penting berdekatan, untuk kode I penting berdampingan, untuk kode O biasa, kedekatannya di mana saja tidak masalah. Untuk kode U, tidak penting atau tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun. Dan untuk kode X adalah tidak diinginkan berdekatan. Begitupun proses-proses selanjutnya disesuaikan dengan kode derajat kedekatan. Selanjutnya, di sini ada ARC pabrik opak ketan yang berkaitan juga dengan tata letak yang sebelumnya telah ditampilkan. Selanjutnya ini ada diagram hubungan ruangan yang berkaitan juga dengan tata letak dari setiap departemen maupun proses pembuatan opak ketan.
Di sini terdapat denah pabrik 2 dimensi yang kami telah buat, di mana di sini dengan kode 1 merupakan gudang bongkar muat atau penerimaan bahan baku, dan nomor 2 ini merupakan gudang bahan baku, dan yang ketiga merupakan proses pencucian, yang keempat adalah proses penanakan, yang kelima ada proses pencampuran, yang keenam ada proses pencetakan, yang ketujuh itu proses pengeringan, yang kedelapan proses penyangraian, yang kesembilan proses pengemasan, yang kesepuluh itu QC, yang ke-11 ada gudang bahan jadi, yang ke-12 ini ada toilet untuk karyawan, yang ke-13 ada musola, yang 14 merupakan ruang manajer, 15 merupakan ruang kantor, 16 itu lobby, dan yang 17 ini adalah penampungan limbah dari hasil proses produksi pembuatan opak ketan. Dan ini denah pabrik 3 dimensinya, terdapat parkiran, ini untuk truk, untuk bongkar muat, dan parkiran untuk karyawan, serta ada pos satpam. Dan di sini ada peralatan yang digunakan serta spesifikasinya. Yang pertama ada mesin pencampuran yang digunakan dengan jumlah alat sebanyak 5 buah. Dan yang kedua mesin pencetak opak, jumlah alatnya 5 buah. Yang ketiga mesin continue dryer yang menggunakan jumlah alat 2 buah. Lalu ada mesin penyangrai dengan jumlah alat 1 buah. Yang kelima ada mesin pengemas, yaitu jumlah alatnya 2 buah. Yang keenam ada mesin pemarut kelapa dengan jumlah alat 1 buah. Yang ketujuh ada mesin parutan keju dengan jumlah alat 1 buah. Dan yang kedelapan ada mesin power blower, yaitu dengan jumlah alat 2 buah. Yang selanjutnya itu ada mengenai packaging dari produk opak ini. Nah, pendirian usaha opak ketan itu menjadi skala yang lebih besar, tentunya memerlukan strategi pemasaran yang tepat dan lebih baik dibandingkan dengan skala kecilnya sebelumnya. Scale up dilakukan pada varian rasa terhadap produk opak yang semulanya itu hanya menyediakan rasa asin dan manis yang diselimuti oleh gula merah. Varian rasa ditambahkan seperti rasa pedas dan rasa keju agar konsumen tidak jenuh dan dapat memilih sesuai dengan rasa favoritnya masing-masing. Untuk menarik minat konsumen, kemasan untuk membungkus produk opak dibuat menarik dengan menambahkan logo, desain kemasan, dan merek sendiri yang menarik. Nah, di sini sudah terdapat 3 jenis warna logo yang berbeda berdasarkan varian rasanya masing-masing. Selanjutnya, selain itu, pada kemasan juga dilengkapi dengan label yang sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di antaranya terdapat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, dan ketentuan detail lainnya. Produk opak akan dijual menggunakan 2 kemasan, yaitu kemasan primer yang berupa plastik untuk setiap pieces atau potongan, dan dalam kemasan kardus sebagai kemasan sekundernya. Ini merupakan desain kemasan sekunder dari produk opak yang berdasarkan warna dari varian rasanya. Adapun manajemen sumber daya manusia yang direkomendasikan untuk skala pabrik dari opak ini ialah yang pertama penerapan fungsi POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Rekomendasi struktur organisasinya telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, setelah struktur organisasi terbentuk, kemudian dapat dibuat rencana-rencana kegiatan manajemen sumber daya manusia, diantaranya seperti kegiatan pengembangan dan pelatihan, mengadakan seleksi
sumber daya manusia, serta pemberian kompensasi. Kegiatan pelatihan dan pengembangan merupakan wujud perhatian kepada karyawan untuk memperhatikan kemampuan dan kualitas karyawan dalam bekerja. Hal ini dikarenakan dapat berpengaruh pada hasil produksi. Salah satunya ialah dapat dilaksanakan dengan mendatangkan para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun seleksi karyawan ditujukan dalam rekrutmen karyawan agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan. Selain itu, MSDM juga yang penting ialah dengan pemberian kompensasi. Kompensasi ini dapat berupa gaji dan tunjangan. Nah, pemberian kompensasi ini mampu membangkitkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan sehingga dapat menjalankan perannya dengan baik di dalam perusahaan. Adapun selanjutnya mengenai manajemen penanganan limbah, dalam aspek manajemen limbah, UMKM Opak Ketan ini akan memanfaatkan limbah hasil pencucian beras ketan atau disebut dengan LERI, program atau sistem LERI. Nah, LERI ini merupakan limbah pencucian beras ketan yang dimanfaatkan dengan menjual kepada industri nata de coco, di mana limbah cucian beras ini dimanfaatkan untuk pembuatan makanan berserat tinggi dan dapat menambah pemasukan bagi perusahaan itu sendiri juga. Selanjutnya, yang terakhir itu ada mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang akan disampaikan oleh anggota berikutnya. Untuk aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya pada kondisi saat ini, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di UKM Opak Buah ini tidak cukup diperhatikan. Misalnya, jika ada hal yang cukup diperhatikan ini adalah saat jika ada pekerja yang sakit, maka tidak dilibatkan untuk bekerja. Namun, untuk proses keselamatan pada saat bekerja, terutama pada proses pengolahan seperti penyangraian dan lain-lainnya, tidak menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan ataupun masker. Hal tersebut dikhawatirkan karena melukai tangan dan saluran pernapasan pekerja saat asap dari api mengenai pekerja. Kemudian untuk rekomendasi scale up-nya ini, perusahaan membentuk personel K3 yang telah ditentukan dan memiliki otoritas terkait untuk mengurus hal-hal K3 termasuk hal yang berkaitan dengan hak untuk menolak pekerjaan yang tidak aman diidentifikasi. Personil K3 yang ditunjuk dapat mencakup penyelia yang bertugas membagi tugas personil K3 dan kegiatan K3, kemudian perwakilan K3 untuk melakukan sosialisasi K, kemudian anggota tim K3 untuk melaksanakan kegiatan K3 seperti perawatan alat pemeriksaan, keamanan kerja, dan sebagainya. Kemudian petugas pertolongan pertama yang melaksanakan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja, kemudian pengelola K3 yang membuat rencana, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan K3. Next. Kemudian untuk prosedur untuk pelaporan bahaya dan risiko yang dibuat oleh perusahaan diantaranya, pekerja harus segera melaporkan bahaya di tempat kerja kepada atasan langsung mereka sesuai dengan Internal Responsibility System atau IRS sehingga tindakan koreksi dapat diambil untuk mengendalikan bahaya. Kemudian bahaya dapat dilaporkan dengan cara sebuah laporan secara lisan kepada pengawas, kemudian sebuah laporan tertulis kepada supervisor, kemudian pemeriksaan laporan kerja. Kemudian ketika bahaya menunjukkan tanda akan terjadi, pemberitahuan langsung dan tidak langsung ke supervisor diperlukan, di mana atasan langsung tidak tersedia, pekerja wajib melaporkan bahaya ke tingkat berikutnya, pengawasan atau atasan lain yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Di mana bahaya menunjukkan situasi darurat, pemberitahuan langsung ke bagian emergensi diperlukan. Kemudian terdapat tanda-tanda dan simbol keselamatan yang ada di dalam pabrik, diantaranya seperti petunjuk mengenai K3, misalnya larangan, wajib, dan pembatasan atau restriksi, kemudian lambang bahaya seperti bahaya dan peringatan, kemudian petunjuk informasi darurat, misalnya seperti keluar, peralatan, dan pertolongan pertama. Kemudian petunjuk bahan yang mudah terbakar, misalnya lokasi alarm kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran. Kemudian papan informasi keselamatan dan penguncian, misalnya papan tanda bahaya, papan sedang dalam perbaikan, kemudian yang terakhir ada tanda hati-hati.
Sekian presentasi dari kami, kelompok 10 Opaken. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.